Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada pengkhianat dalam koalisi perubahan pendukung Capres Anies Baswedan. Menurutnya, hanya PKS dan Partai Demokrat yang akan terus bersama. Pendaftaran Capres untuk Pilpres 2024 sudah dekat, kurang dari 2 bulan lagi. Namun, partai koalisi para pendukung Capres belum sepenuhnya solid. Kabar keretakan muncul dari koalisi perubahan pendukung Baca Pres Anies Baswedan. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya mensinyalir ada partai pengkhianat dalam koalisi. Andi mencuit, "Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi," kata Andi Arief. Meski tak menyebut langsung siapa partai pengkhianat, namun Andi Arief seolah menunjuk Partai Nasdem. Sebab hanya Nasdem partai yang tergabung di koalisi perubahan selain Partai Demokrat dan PKS. Partai Nasdem menyebut cuitan Andi Arief tak berdasar. Politisi Nasdem Taufik Basari menegaskan Nasdem akan tetap bersama Anies Baswedan hingga pendaftaran Capres-Cawapres Oktober mendatang. Sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan ke arah sana. Ya, yang jelas ya Partai Nasdem akan terus bersama Pak Anies Baswedan sejak awal ketika kita mendeklarasikan hingga nanti kita akan terus kawal pada saat pendaftaran pencalonan bulan Oktober nanti. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar ya sepanjang kita terus bersama-sama antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Sementara PKS memastikan koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid. PKS menilai cuitan Andi Arief merupakan dinamika dalam koalisi, namun koalisi perubahan masih solid. Saya pikir yang namanya proses komunikasi itu pasti ada naik turunnya, ada dinamikanya ya. Tapi yang jelas kan yang kita pahami bahwa pada tataran elit pimpinan parpol koalisi ini kan, koalisi untuk perubahan ini tetap solid begitu. Jadi ya kita tunggu saja ya seperti apa hasil akhirnya. Untuk membangun soliditas memang ya jalannya nggak mulus begitu ya. Pasti ada hal-hal yang perlu terus diselaraskan begitu. Masa depan pencapresan Anies Baswedan bergantung pada solidnya koalisi perubahan. Koalisi ini telah memenuhi ambang batas atau presidensial threshold untuk mengusung calon presiden 2024. PKS dengan 8,21% suara hasil pemilu lalu, Partai Nasdem 9,05% dan Partai Demokrat 7,7%, sehingga total 25,03%. Jika satu partai keluar dari koalisi, maka pencalonan Anies Baswedan akan terhambat. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres Oktober mendatang, pergerakan politik semakin menghangat. Publik terus berharap-harap partai politik memunculkan calon-calon pemimpin terbaik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Cuitan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief soal ada pengkhianat di koalisi menimbulkan polemik. Siapa yang dimaksud Andi Arief? Bagaimana kesulitan koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa. Kami sudah mengundang juga perwakilan dari Partai Demokrat namun tidak bersedia hadir hingga perbincangan ini dihadirkan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya akan ke Kang Saan. Kalau tadi Andi Arief menyatakan ada pengkhianat di koalisi, hanya PKS dan Demokrat yang akan bertahan di koalisi. Nasdem, kemudian siapa lagi kalau bukan Nasdem? Bagaimana Nasdem merespons cuitan dari Andi Arief ini? Yang pertama, kita tidak merasa tertuduh ya, karena kita memang tidak pernah mengkhianati. Sejak kita awal deklarasi Mas Anies 3 Oktober 2022 sampai sekarang kita tetap konsisten untuk terus menjadikan Mas Anies menjadi calon presiden dan juga kita berkepentingan pada tanggal 14 Februari 2024 Mas Anies terpilih menjadi presiden. Itu kepentingan kita. Nah, karena kita berkepentingan terkait dengan hal tersebut, maka Nasdem berusaha semaksimal mungkin itu mensosialisasikan Mas Anies, membawa Mas Anies keliling Indonesia, mensosialisasikan ke masyarakat. Bersama dengan Demokrat dan PKS, tidak hanya Nasdem sendiri.
Ya enggak, yang paling lihat enggak, Mbak Sidi kan bisa lihat, bisa ukur lah ya kadar membawa Mas Anies ke daerah kan gitu kan. Jadi kita bisa lihat itu semua dan hasilnya kan terlihat sekarang ada tren kenaikan itu satu. Nah, karena kita berkepentingan untuk menjadikan Mas Anies sebagai calon presiden dan terpilih menjadi presiden, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga keutuhan dari koalisi dan kita juga terus memperkuat soliditas dari koalisi antara Nasdem, Demokrat, PKS. Nah, yang ketiga terkait dengan soal calon wakil presiden, itu kan kita serahkan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, siapa calonnya, kapan akan diumumkannya, dan itu pun tertuang dalam piagam kesepahaman di koalisi perubahan untuk urusan calon wakil presiden. Ketiga partai itu kan menyerahkan ke Mas Anies. Okay. Nah, terkait dengan berbagai tuduhan ya, karena Nasdem tetap konsisten dan sebagainya, dan Nasdem tidak punya kepentingan secara pragmatis karena kita ingin semata-mata bahwa melihat Mas Anies adalah terbaik untuk masa depan bangsa, itu kepentingan kita. Dan tidak ada kepentingan dari Partai Nasdem yang secara pragmatis, misalnya Mas Anies harus begini, begitu, kita mencalonkan, mencari harus ini calon wakil presiden, ya enggak. Nah, kalau misalnya di koalisi ada partai yang menginginkan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, kita kan sudah menyerahkan dan kita tidak menghalang-halangi. Terserah Mas Anies apakah mau misalnya berdampingan dengan ketua umum yang ada di koalisi atau tidak. Jadi jangan sampai ada elit partai karena berkeinginan agar ketumnya menjadi calon wakil presiden, akhirnya ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya nuduh sana nuduh sini kan. Menurut Anda ini kekhawatiran berlebihan dari Partai Demokrat sampai akhirnya menunjuk Nasdem sebagai pengkhianat dalam koalisi begitu? Sekali lagi Nasdem tidak merasa dituduh sebagai pengkhianat karena memang kita dari awal tidak pernah mengkhianati Mas Anies gitu. Baik, Mas Burhan, dengan adanya cuitan Andi Arief ini apa menunjukkan koalisi perubahan ini sedang tidak solid nih menjelang nanti pendaftaran capres dan juga cawapres? Ya, memang cuitan Mas Andi Arief ini terlalu mudah untuk ditafsirkan. Jadi kalau istilah bahasa komunikasi politik itu memakai low context. Jadi tidak perlu menjadi seorang ahli politik yang mendalam untuk bisa memahami ke arah mana cuitan ini diarahkan. Dan kalau kita baca, memang clear disebut pengkhianat koalisi perubahan untuk persatuan. Dua partai disebut, yaitu Demokrat dan PKS akan solid mengusung Anies. Satu partai, yaitu Demokrat, tidak disebut. Nasdem. Jadi, tidak perlu menjadi pengamat politik untuk bisa memahami ke arah mana seorang Andi Arief mengarahkan sasaran tembaknya. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah tujuan ini valid atau tidak? Dan apa sebabnya? Nah, kalau kita lihat sebabnya, itu sepertinya mengarah pada penentuan satu cawapres, yang kedua adalah timing kapan cawapres Mas Anies itu diumumkan. Nah, di antara dua isu ini memang terjadi perbedaan pendapat antara dua mazhab ya. Ini bukan mazhab usul fiqh ya, mazhab politik. Satu adalah mazhab Partai Demokrat yang terkesan itu mengusung AHY sebagai cawapres Mas Anies, padahal kita tahu secara elektoral suara Demokrat dibanding Nasdem atau PKS kan lebih kecil ya sebenarnya. Tetapi tanpa Demokrat, Mas Anies tidak bisa berlayar. Nah, yang kedua adalah timeline-nya, kapan mau diumumkan. Nah, dari sisi timeline, Partai Demokrat kan menginginkan segera diputuskan cawapres Mas Anies. Siapapun cawapres yang diputuskan, kalau bisa segera. Nah, alasannya menurut saya sih make sense ya. Yaitu waktu tinggal 6 bulan, sementara jadwal kampanye cuma 70-an hari. Sehingga kalau tidak diumumkan segera, itu dikhawatirkan Mas Anies kehilangan momentum. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang diumumkan? Nah, kalau kemudian yang diumumkan sebagai cawapres itu Mas AHY, menurut saya poin dari Nasdem juga make sense. Karena Mas AHY ini meskipun populer, masuk top 4 ya,
empat cawapres teratas menurut survei indikator atau termasuk dari Kompas, tetapi popularitas Mas AHY ini bukan berasal dari dua provinsi di mana Mas Anies lemah secara elektoral. Ya. Jadi suara Mas AHY itu overlap beririsan dengan suara Mas Anies, yaitu di wilayah seperti Sumatera Barat, di Aceh, di Banten maupun Jawa Barat. Jadi tidak memiliki nilai tambah secara elektoral buat Mas Anies untuk bisa menang. Jadi dua mazhab ini sama-sama punya justifikasi secara elektoral. Nah pertanyaannya bagaimana cara memutuskan? Nah menurut saya sih kembali ke Mas Anies. Satu, Mas Anies sudah mendapatkan semacam privilege dari piagam koalisi. Yang kedua, memang tidak ada yang ideal buat Mas Anies. Mana mazhab yang paling penting, paling masuk akal, karena dua-duanya sama-sama punya plus minus kan. Jadi menurut saya Mas Anies segera putuskan, decide and never look back. Apakah keputusannya mengikuti mazhab Nasdem ataukah Partai Demokrat? Mas Anies harus mengambil sikap supaya potensi keretakan ini tidak segera menjalar kemana-mana. Potensi keretakan jika Anies Baswedan tidak segera mengumumkan siapa bacawa presnya, keretakan ini akan berujung pada perpecahan, Mas Burhan? Nah ini yang saya khawatirkan ya. Saya khawatirkan Mas Anies gagal berlayar. Gagal berlayar karena koalisi pecah begitu ya? Betul, jadi saya sih merasa memang cuitan Mas Andi Arief ini itu seperti mengirim sinyal. Gitu. Sinyalnya itu apakah sinyal perpecahan? Semoga saja tidak. Tapi kira-kira itu mengirim sinyal kalau Mas Anies gagal berlayar, itu yang salah bukan Partai Demokrat loh ya gitu. Jadi ada framing ke arah sana. Makanya saya bisa memahami Kang Saan mengcounter, mengklarifikasi tweetan itu. Karena jangan sampai Nasdem yang sudah banyak berkorban juga untuk mencapreskan Mas Anies kemudian kena kambing hitamnya, kena getahnya. Gitu. Baik, Pak Saan, kalau Nasdem tidak merasa bahwa dituduh sebagai pengkhianat karena selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan itu, tapi potensi keretakan tadi disebutkan oleh Mas Burhan harus diwaspadai. Apa kemudian akan dilakukan Partai Demokrat? Perlukah klarifikasi, berkomunikasi dengan Partai Demokrat PKS supaya koalisi ini jadi berlayar gitu? Kalau berniat untuk berlayar ya, Pak Saan? Kalau komunikasi bukan hanya sebatas komunikasi, tapi memang kita melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens antara Nasdem, yang kedua juga PKS dan Demokrat. Bahkan di tim 8 mereka bekerja secara maksimal dan tidak ada persoalan. Nah, saya tidak tahu misalnya kalau misalnya ada yang memang membuat sebuah skenario. Di satu sisi memang terlihat solid antara pimpinan parpolnya. Nasdem dengan PKS itu sangat solid ya. Bahkan beberapa momen ketemu dan sebagainya. Dengan pimpinan Demokrat juga sama. Mau saya potong, artinya dengan cuitan Andi Arief ini, pasca cuitan Andi Arief soal pengkhianat, akankah situasi di koalisi perubahan ini berubah? Sampai hari nggak ada. Bahkan hari ini, kita tetap pasca cuitan hari ini ya nggak ada persoalan. Bahkan gini ya, bahkan dalam satu partai ada satu orang yang berperilaku menyimpang misalnya, itu hal yang biasa saja sebenarnya. Jadi tidak bisa misalnya kita itu digeneralisir seakan-akan itu menjadi sikap sebuah partai politik kan. Baik, meskipun disebut ada tanda kutip pengkhianat, tetap solid ya koalisi perubahan. Terima kasih Pak Saan Mustafa. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.